Puji Tuhan. Salam. Salam. Terima kasih Pak Gembala ya sudah menjadwalkan saya. Sebenarnya saya jadwalnya 2 minggu yang lalu. Ya. Lalu sakit mata. Ya. Sakit mata. Lalu saksian dulu ya, sakit mata. Saya pulang dari pengadilan negeri Jakarta Timur. Ya. Setelah pulang tiba-tiba mata saya sakit. Saya buru-buru beli mata ya. Saya pikir karena di rumah ada ya saya beli aja di Cikarang lah ya. Saya beli di Cikarang. Saya beli merek tertentu lah ya. Harganya 20.000. Saya pikir pasti hanya gini pasti sembuh lah. Saya akan bisa melayani Tuhan hari Minggu. Ya. Waduh, saya itu di perjalanan itu tambah sakit. Akhirnya saya menghubungi anak saya. Saya bilang, Pak, beli tetes matanya yang mahal. Kalau yang murah nggak sembuh. Puji Tuhan. 3 hari sembuh. Ini waktu itu Pak Gembala mendahulukan Pak Karjan ya. Makasih Pak Karjan ya sudah menggantikan saya ya. Ya. Jadi puji Tuhan dan saya bisa datang di tempat ini bersama istri saya dan anak saya ya. Pagi ini saya akan khotbah mengenai pengajaran ya. Kebanyakan ya di mall atau dimanapun aja kebanyakan khotbahnya khotbah praktis. Saya akan khotbah mengenai pengajaran ya. Kalau makan sekali-sekali lah ya, jangan makanan Jawa terus. Sekali-sekali makan makanan Manado, makan Padang, makanan Ambon ya. Jadi tema kita hari ini penuh dengan Roh Kudus ya. Nah, kita akan baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Terima kasih Rafli ya, saya udah. Kami mohon untuk menghormati firman Tuhan, kami undang untuk berdiri. Ya, kita baca ya. Di slide sudah ada ya, puji Tuhan sekarang sudah siap ya. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah sepertinya api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan kepada mereka untuk mengatakan. Terima kasih, silakan duduk. Ini berkaitan dengan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta ya. Bukan Pantekosta ya. Ada gereja yang namanya Gereja Pantekosta di Indonesia ya. Saya pernah bertanya sama yang pendetanya senior yang zaman dulu yang senior, Pak pendeta, sebenarnya kalau Pantekosta nggak ada artinya, yang benar Pentakosta. Ya udah nggak apa-apa Pak Lokas, dulu sudah di daftarnya seperti itu ya. Jadi kalau kita merubah nama yang benar ya, itu harus izin ke sana kemari ya. Saudara tahu ngurus perizinan itu tidak gampang ya, lama ya. Nah, jadi yang benar itu Pentakosta, artinya hari ke-50. Dari hari ke-50 tuh dari mulai kapan? 50 hari itu dari sejak bangkitnya Tuhan Yesus. Jadi menurut Alkitab ya, hari raya 7 minggu. Jadi sebenarnya Pentakosta ini sebenarnya hari raya orang Yahudi ya. Hari raya orang Yahudi, dia memperingati hari raya orang Yahudi itu memperingati pertama merayakan atau memperingati hari turunnya 10 hukum dan hari raya panen ya. Jadi kalau sudah lihat di Kisah Para Rasul itu ketika tiba hari Pentakosta, loh,
Pentakosta. Ya berarti artinya Pentakostanya sudah ada duluan, ya. Lalu kita sebagai orang percaya, orang Kristen mengadopsi istilah itu Pentakosta, ya, menjadi apa? Hari apa? Hari turunnya Roh Kudus, ya. Kita adopsi, isinya kita ganti, ya. Isinya kita ganti memperingati turunnya hari Roh Kudus, ya. Jadi di Alkitab itu banyak beberapa kata yang diadopsi, ya, mengadopsi dari kata-kata Yahudi seperti Paskah. Paskah itu sebenarnya aslinya itu adalah bahasa aslinya itu Pesah, yang artinya itu apa? Itu memperingati hari keluarnya bangsa Israel dari Mesir, ya. Kita ambil Pesah, Paskah menjadi hari apa? Bangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita sering begitu mengadopsi. Nah, pada hari Pentakosta murid-murid berkumpul, Roh Kudus turun. Jadi pada waktu orang-orang Yahudi merayakan Pentakosta, ya, Roh Kudus itu turun. Nah, kita lihat bahwa kalau begitu Roh Kudus itu sudah turun belum? Sudah. Jadi sekarang itu kalau kita berdoa dengan Roh Kudus turun, Roh Kudusnya harus turun, Mas. Udah dari dulu Roh Kudus turun. Jadi Roh Kudusnya itu sudah turun, ya. Nah, tetapi kalau kita berdoa Roh Kudus turun, jangan, ya. Roh Kudus itu sudah di hati kita. Ngapain minta kita turun? Artinya Roh Kudus itu sudah di hati kita karena kita sudah percaya. Jadi sudah turun dan sudah tinggal di hati kita. Jadi hari ini jangan minta Roh Kudus turun, ya. Kadang-kadang beberapa pendeta nggak mendalam sampai ke sini. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa hidup sejalan dengan pimpinan Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Amin. Hari ini saya mau menyampaikan tema penuh dengan Roh Kudus. Jadi waktu Roh Kudus pertama diberikan di Kisah Rasul 2 ini, ya, Kisah 2. Istilah ini muncul setelah kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. 2 ayat 4. Kisah Rasul 4, ya. Dan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi pada waktu Roh Kudus turun dia penuh, ya. Waktu Roh Kudus dicurahkan pertama kali, murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus. Setelah itu ada perintah di dalam Alkitab supaya kita orang percaya juga harus penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dalam bahasa asli perintah ini dalam bentuk present. Artinya dipenuhi Roh Kudus itu harus setiap waktu, ya, harus terus-menerus penuh dengan Roh Kudus. Saya akan bahas 3 hal, ya. Saya akan bahas 3 hal, tapi saya cepatkan aja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penuh Roh Kudus? Ya. Ini berbeda dengan penerimaan Roh Kudus. Kalau kita menerima Roh Kudus, ya, yang artinya baptisan Roh Kudus, kita pertama kali waktu kita dibaptis, ya. Jadi pada waktu kita terima Roh Kudus itu pada waktu kita dibaptis, ya. Yohanes Pembaptis bilang, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus."
Jadi dibaptis dengan Roh Kudus itu artinya menerima Roh Kudus. Jadi kalau ada orang menerima Roh Kudus itu artinya kita apa? Dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya ya, kapan kita dibaptis dengan Roh Kudus? Ya, saat kita percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat. Ya, kita lihat Efesus 1 ayat 13. Efesus 1:13. Ya. Di dalam dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan apa? Dengan Roh Kudus. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh percaya, ya, maka yakinlah saudara sudah menerima Roh Kudus. Ya. Kisah 4:31. Kisah 4:31. Ya. Dan ketika mereka, maksudnya murid-murid sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi kita lihat bahwa setelah murid-muridnya terima Roh Kudus, mereka berani memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa apa sih bedanya kita terima Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus, ya. Kalau kita ada botol, ya, kita isi penuh, ya. Kita isi botol tuh kita penuh, atau gelas kita isi penuh. Itu kadang-kadang kalau kita minum atau tumpah itu jadi tinggal setengah, ya. Artinya apa? Roh Kudus itu bisa turun pada waktu saudara maki-maki orang, ya, saudara membenci orang, saudara bentak-bentak orang, saudara menipu orang. Itu Roh Kudus di dalam hati saudara turun. Tetapi saudara pada waktu berdoa minta ampun Tuhan, Roh Kudus naik lagi, ya. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu artinya bisa naik turun, ya. Kepenuhan kita Roh Kudus bisa naik turun. Jadi kalau kita terima Roh Kudus, apa tadi? Waktu percaya. Jadi kita ini kalau kita bersungguh-sungguh, Roh Kudusnya udah ada. Tapi kadang-kadang penuh, kadang-kadang ora, turun lagi, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, penuh Roh Kudus itu apa sih? Ya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu dipenuhi Roh Kudus, ya, lalu terjadi mukjizat, ya. Jadi kalau kita mendapatkan Roh Kudus, kita berdapat apa? Dapat mukjizat. Di sini kita lihat bisa apa? Bisa berbahasa lain, ya. Nah, ada orang pernah bersaksi, pendeta bersaksi, ya. Jadi pada waktu ada orang mabuk, ya, itu tadi anak muda pada waktu mabuk mau berat, dia peluk tiang listrik, ya. Dia katakan, sayang, kapan kau pulang? Udah lama gak ketemu nih, saya rindu. Tiang listriknya dipegangin. Kenapa? Dia mabuk oleh anggur atau minuman keras, ya. Jadi karena apa? Karena seluruh dirinya dikuasai oleh alkohol atau anggur, ya. Jadi kalau orang dikuasai anggur, dia kehilangan penguasaan diri, ya. Tetapi
kalau orang dipenuhi Roh Kudus, kalau kita dipenuhi Roh Kudus gitu, ya, Roh Kudus itu akan bekerja di dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itu akan mengerjakan kehendak kita yang baik. Sehingga apa? Kalau Roh Kudus sudah bekerja, ya, di dalam hati kita, akan menghasilkan salah satu buah roh, ya. Galati 5:22-23. Jadi di situ dikatakan apa? Galati 5:22. Kasih sukacita dan sejahtera. Ya. Tetapi buah roh itu artinya bukan buahnya 9. Itu kan 9, Pak, ya. Tapi buahnya 1, tapi rasanya 9. Amin. Jadi bukan buah-buah roh, di situ kan buah roh. Ya. Nah, salah satu daripada buah roh tadi adalah apa? Di situ adalah penguasaan diri. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai diri, Roh Kudus ada nggak? Roh Kudus ada, tapi turun. Ya. Nah, sekarang kalau kita dipenuhi Roh Kudus itu akan mengontrol kita, ya. Kita jadi bisa berbuat baik. Jadi kalau orang mabuk, ada Roh Kudus nggak, Pak? Nggak ada Roh Kudus, ya. Nah, yang kedua, apa tandanya orang dipenuhi Roh Kudus? Tandanya opo, ya. Kisah Rasul 2:4, ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, ya. Seperti yang diberikan oleh Roh, R-nya kan besar itu, berarti Roh Kudus, ya. Itu kepada mereka untuk mengatakannya. Gara-gara ada ayat ini, ya, maka orang-orang tertentu, gereja-gereja tertentu berkata, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu apa? Mesti bisa bahasa roh. Ya. Ya, saya coba sebutkan gerejanya, ya. Jadi saya pernah, ya, ke gereja karena saya dipanggil khotbah. Saya waktu WL-nya mimpin pujian, dia pujian laba, sandal. Jadi itu kan bukan bahasa roh. Ini bukan. Jadi Roh Kudus yang turun di Kisah Rasul 2 itu bukan bahasa roh dari Tuhan dong. Bukan bahasa Tuhan, tapi bahasa manusia. Artinya bahasa itu bisa dimengerti. Ibu Priska sama Pak Kapten dan sebagai guru lah. Kalau cuma mengatakan satu kata diulang-ulang, ya, itu bukan bahasa roh. Karena namanya bahasa harus punya makna. Ya, ini kan satu kata diulang-ulang. Tapi gini Pak Lukas, kalau kita mengatakan satu kata, memang kita ke bawah Pak ada Roh Kudus. Ya iya, seperti kita mau haleluya. Jadi kita ke bawah nih. Ya. Nah, jadi itu salah. Ya. Jadi gereja kita ini sudah benar, ya. Tidak menggunakan bahasa roh. Ya. Karena apa? Bahasa roh itu bukan kita kepenuhan Roh Kudus bukan karena bahasa roh saja, ya. Contoh Kisah 4:31. Kisah Rasul 4:31. Kisah Rasul 4:31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka apa? Memberitakan firman Tuhan. Berarti kepenuhan Roh Kudus bukan hanya bahasa roh, tapi apa? Di situ memberitakan firman, ya. Contoh lagi, Lukas 1:67. Lukas 1:67. Dan Zakaria ayahnya, maksudnya Zakaria ini ayah daripada Yohanes Pembaptis. Ya. Bukan Yohanes Rasul yang menulis Alkitab kita, ini Yohanes Pembaptis. Ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Orang dipenuhi Roh Kudus bisa bernubuat. Jadi ini hanya contoh macam-macam orang kalau udah kepenuhan Roh Kudus itu apa?
bisa berbahasa lain, punya keberanian Injil, bisa bernubuat. Jadi tidak semuanya orang kepenuhan Roh Kudus itu dengan bahasa roh. Nah, jadi bahasa roh itu bukan satu-satunya tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, orang yang penuh Roh Kudus menurut Paulus bagaimana sih? Ya. Yang pertama, tanda orang dipenuhi Roh Kudus menurut Paulus, ya. Efesus 5, 18, 19, ya. Efesus 5, 18, 19. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan senang memuji. Ya kan? Senang memuji. Maksudnya memuji Tuhan, ya. Memuji Tuhan. Jadi dan ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dulu waktu saya belum memahami, mendalami hal ini, saya dulu nggak mau karaokean. Kalau karaoke saya nggak mau nyanyi-nyanyi yang sekuler. Tapi setelah saya mendalami, ternyata kita juga boleh karaokean. Boleh artinya nyanyi dangdut boleh, ya, nyanyi jazz boleh, nyanyi pop boleh. Artinya saya dan keluarga dan teman-teman juga sekarang karaokean boleh. Kok boleh sih? Ingat, Tuhan Yesus pun, ya, Tuhan Yesus pun pada waktu di mana Pak? Di perkawinan Kana, ya enggak? Membuat anggur loh. Anggur itu kan bisa mabuk. Artinya kita juga boleh bersuka cita. Yang penting lagu-lagu kita sekuler ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, kalau perjalanan jauh kita jangan hanya lagu sekuler aja lah, ya. Sekali lagu rohani. Kadang-kadang orang nyopir, ya, nyopir. Yang saya sering anak saya pergi, anak saya nyopir. Jadi kalau nyopir dia senengannya lagu barat lah, ya. Ada orang bilang, Pak Lokas kalau nyopir kalau nggak mau ngantuk ya lagunya dangdut, ya kalau suka dangdut gitu kan. Nah, saya bilang ya nggak apa-apa, ya tapi jangan sepanjang jalan lagu dangdut terus, saya bilang. Ya diganti selang-seling lagu apa? Rohani. Jadi nyanyi lagu sekuler kita sebagai orang percaya boleh, sepanjang lagunya tidak menghujat dan melawan iman Kristen, ya. Yang kedua, tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu mengucap syukur, ya. Ini kata-kata mengucap syukur itu udah booming lah di mana-mana, ya. Seperti GBI kemarin temanya, ya. Temanya itu kalau nggak salah sabar, mengucap syukur ujung-ujungnya, ya. Jadi kalau gereja tertentu punya sinode itu satu itu ya semuanya itu gereja di bawahnya mengikuti dia. Jadi orang yang dipenuhi Kudus selalu mengucap syukur atas apa yang ia alami. Jadi waktu kita terima Roh Kudus, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, yang pertama tadi kita senang memuji, full of praise. Nah, sekarang pada waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita selalu mengucap syukur, full of thanks, ya. Nah, Efesus 18 dan 20. 18-20. 20, ya. Saya singkat aja. Yang 18, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ayatnya patokannya di situ. Hendaklah penuh dengan Roh Kudus. Apa? Yang ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Amin, Saudara. Amin. Jadi bukan full of praise atau full of worship, tapi full of thanks. Ucap syukur senantiasa artinya waktu baik mengucap syukur, ya. Waktu tidak baik mengucap syukur, ya. Lalu apa? Waktu kita susah ya mengucap syukur, ya. Nanti saya jelasin berikutnya waktu susah. Jadi waktu untung
Ucap syukur. Waktu malang pun kita harus mengucap syukur. Jadi kadang-kadang pelajaran Tuhan Yesus ini mulai Paulus ini kadang-kadang bertentangan dengan hati kita. Masa sih Pak? Kesaksian ya, kesaksian. Saya sedang mendampingin, ya kasus saya ratusan lah. Ini saya cerita salah satu. Saya sedang mendampingin ya klien terdakwa masih semester mau kuliah, ya semester 2. Semester 2. Anak yang paling semester berapa? Semester 2 ketiga. Dia terkena narkotika. Bapaknya saya tanya, Pak, Bapak kerja di mana? Pak, saya pensiunan Pak. Agustus kemarin saya pensiun. Bapak pangkat terakhir siapa? Kompol. Ya. Kompol itu apa kok? Kalau tentara, kapten ya? Mayor ya. Ya, dari kompol, AKBP baru kombes. Waduh Pak, saya benar-benar terpukul Pak. Saya dulu penyidik Pak, intel. Sekarang anak saya sendiri. Anak saya sendiri kena narkoba Pak. Yang nangkep siapa? BNN, Badan Narkotika. Di dalam surat dakwaannya dia, saya bilang Pak, dia minta tolong sama dibantu. Oke, Pak, Bapak ini surat dakwaannya berat loh. Karena kalau surat dakwaannya berat, itu yang membuat bukan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, ya. Kejaksaan Tinggi membuat dia memiliki 40,3 sabu. Wow. 43 sabu, 20 gram tembakau sintetis, 20 gram, 11 gram ganja. Ya. Jadi anaknya itu jualan. Dia beli dari apa? Dari YouTube apa itu? Dari online lah. Ya, transfer di situ dapat itu. Saya katakan, Pak, anak saya itu nggak punya sabu. Nah, tapi di dalam ada loh Pak. Ya saya nggak tahu. Loh, Bapak pada waktu di BAP, kenapa Bapak nggak ngikutin? Saya udah nyerahin Pak sama teman saya. Dia udah nyerahin teman dia, udah ngasih uang 20 juta. Saya bilang Pak, kalau dulu Bapak kenal saya, pada waktu bikin BAP nggak bener ya jangan diparah. Anaknya udah parah loh. Berarti mengakui kan? Lalu saya koordinasi dengan jaksanya, ya, koordinasi jaksanya. Akhirnya pada waktu kesaksian BNN 2 orang dipanggil. Saya selalu jeli. Saudara menangkap terdakwanya kan duduk tadinya di depan hakim di sebelah saya, ya. Kamu benar? Enggak Pak, saya enggak punya sabu. Saya hanya begini. Saya enggak nembak langsung jaksa mulai salah. Saya bilang, kan saksinya yang nangkap kan? Saya bilang, Bapak nangkap kapan? Sore hari Pak. Di mana? Universitas Pancasila. Saya tangkap Pak. Habis saya tangkap, pengembangan saya datang ke rumahnya di kosan. Saya tanyakan, Bapak pada waktu nangkep terdakwa ini di rumahnya ada apa aja? Pak, saya hanya ketemu ganja sama tembakau sintesis. Berarti sabunya tidak ada. Saya tekankan di situ. Ya. Lalu jaksanya angkat tangan. Ya, maaf saya salah. Akhirnya surat dakwaan tadi yang di depan hakim dan surat dakwaan yang di saya kan ada di saya dan ada di hakim kan. Dia datang ke meja hakim, majelis hakim, dirubah, ganti, ditulis bahwa itu salah ketik, dia paraf. Surat dakwaan itu enggak, surat dakwaan itu dakwanya bukan satu loh, selalu minimal 2. Ayat yang terkenal, kalau enggak 114, 112 Undang-Undang Narkotika. Ya. Jadi disitulah peran pengacara. Coba kalau saya nggak nanya langsung dia salah loh. Saya hanya katakan bahwa si saksi ini nangkepnya nggak ada itu loh. Akhirnya dia sadar, salah. Coba kalau nggak saya dampingin, bablas ya.
bisa 15 tahun. 43 gram itu berapa miliar? Sedangkan saya tanya klien saya, dia beli itu hanya kira-kira hanya 2.800.000 rupiah. Beli tembakau sintetis sama ganja, ya kan? Dari situ pas keluar sidang bapaknya, aduh Pak, terima kasih Pak Hartanto, ya. Tapi belum Pak, ini belum selesai. Nah, minggu depan nanti pemeriksaan saksi. Tadi kan saksi polisi nih. Nah, ini saksi temennya kan ditangkap juga. Temennya kuliah juga sama, yang edarin. Jadi yang temennya nanti jadi saksinya si klien saya. Ya, nah, nanti gantian gitu. Nah, di situ kita lihat bahwa kita sebagai orang tua, maaf Pak Kardinya, harus cek informasi ya. Ini kuliah juga hati-hati ya. Jangan sekali-kali narkoba 0,1 gram kamu minimal nggak ada. Pengalaman saya nggak ada yang di bawah 6 tahun. 6, 7, 8, 12, 15. Kamu sekarang mau tua di 8 ya. Ya ini pengalaman saya buat kita semua ya. Nah, kita kembali ke laptop ya. Jadi tadi Pak, orang yang penuh Roh Kudus selalu mengucap syukur. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih orang Kristen harus begitu? Karena begini, bagi orang Kristen Tuhan memang menetapkan ya dan merencanakan segala sesuatu di kolong langit ini. Saya berulang kali sama keluarga saya juga kalau saya ibadah, bahwa hidup kita tuh dikendalikan Tuhan. Sebenarnya tahu nggak kita sih pada waktu umpamanya, saya udah pernah juga kan kepada sini, waktu umpamanya saudara punya pacar, mau milih si A atau si B sih, kan? Si A itu cantik, tapi kok harus dandan dia. Umpamanya setuju nggak nih? Yang B tidak cantik, tapi dia kok ramah, baik kan? Padahal waktu saudara milih B, ya berarti itu udah ketetapan Tuhan. Tapi kok Tuhan suruh milih-milih? Kita suruh milih-milih karena kita dikasih hak free will ya Pak ya. Enggak bebas. Kita bukan robot. Suruh milih-milih dulu baru setelah ketetapan itu adalah ketetapan Tuhan. Nah, jadi tapi khusus bagi orang percaya, dia merencanakan kebaikan. Ini tidak berarti bahwa musibah tidak terjadi. Ya. Pendeta besar pun juga punya masalah. Ada pendeta besar anaknya kena narkoba, ya. Pendeta besar juga punya masalah, anaknya salah satunya juga pindah agama lain, ya. Nah, tapi ujung dari musibah itu pasti berkat dan kebaikan, ya. Tuh. Jadi kita harus lihat, coba lihat. Saya akan memberikan ilustrasi ya. Kesaksian ya, kesaksian. Jadi ada raja yang suka berburu, ya. Ada raja yang suka berburu, ya. Raja suka berburu. Suatu hari dia berburunya pasti ke hutan. Pada waktu dia berburu ke hutan, dia ngajak anak ajudannya, ya. Ajudannya satu orang diajak, bantuin saya untuk berburu. Pada waktu dia berburu, ya sudah lama, sudah 3-4 jam, nggak dapat buruan. Lalu si ajudannya tadi, anak buahnya tadi membersihkan senjatanya dari panah. Entah bagaimana dilap-lap, mental, ya, mental kekena kaki jempolnya si siapa? Si raja. Wah, kurang ajar kamu nih, sudah nggak dapet binatang, kamu kaki saya belum buntung kaki jempolnya, ya. Sudah, kita pulang aja. Pulang. Ya. Pada waktu dia pulang ke kerajaan, langsung dia penjarakan itu ajudan saya tuh. Nah, di penjara. Waktu di penjara, lalu kakinya sudah sehat, lalu dia berburu sendiri.
Ya. Pada waktu dia berburu sendiri, ya, pada waktu dia berburu sendiri, masuk hutan jauh, ya, ketemulah sama kanibal. Kanibal itu orang yang suka makan orang. Ya. Pada waktu ketemu kanibal, waktu ditangkap, ya, pada waktu ditangkap, wah inilah, ini dagingnya enak ini. Kita kan persembahkan ini raja nih, ya mungkin kalau raja kan lebih putih, bersih, kan beda dengan ya Iya. prajuritnya. Lalu di situ, nah, padahal jadi orang ini, orang kanibal tadi udah pasang kayu tinggi gitu, tinggi, terus mau dibakar. Habis dibakar nanti dagingnya dimakan untuk persembahan kan. Nah, kalau persembahan itu kan hanya diambil baunya, ya. Makanya barang-barang atau benda yang sudah dipersembahkan ke atas itu sebenarnya udah nggak ada tawar. Kayak buah-buahan ini dipersembahkan, baunya udah nggak ada. Buahnya kadang-kadang sisanya dimakan. Nah, pada waktu sudah ditaruh di atas, apinya mau dibakar, salah satu orang dari kanibal itu, bersih, berhenti dulu, berhenti, kenapa? Periksa dulu, karena dewa kita nggak mau kalau dia cacat. Diperiksa, ternyata kakinya buntung, akhirnya dibebaskanlah dia. Aduh, terima kasih, saya nggak jadi mati dimakan sama orang nih. Pulanglah dia ke kerajaan. Pada waktu ke kerajaan, dia waktu ke kerajaan, dia langsung ke penjara. Datengin, mana nih? Namanya Tukimin lah. Mana Tukimin ini? Iya. Tukimin datang. Tukimin, aduh terima kasih. Kenapa Tuan? Karena gara-gara jempol saya putus karena di panah kamu, saya nggak jadi nggak dimakan orang, nggak jadi dibakar. Terus apa? Tukimin ngomong, saya juga terima kasih Tuan. Kenapa? Kalau saya ikut, saya yang dipersembahkan. Tahu nggak? Akhirnya raja sama itu, aduh iya ya, artinya kita ini ilustrasi supaya kita bersyukur. Jadi pada waktu kita susah ya bersyukurlah, ya. Ya. Yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan merendahkan diri terhadap orang lain. Ya. Kisah Rasul 18 sama 21 ya. Nah. Hendaklah kamu penuh dengan roh dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Merendahkan diri mudah nggak? Nggak mudah. Apalagi kalau orang sudah punya nama, ya, punya kekayaan, punya jabatan. Kita yang harus dulu nyalamin, nggak mungkin dia akan nyalamin. Biasanya, ya. Nah, jadi kenapa merendahkan diri ini tidak mudah? Orang bertikai, orang berkonflik, ya. Gereja pecah, ya, gereja pecah. Karena apa? Orang tidak mau merendahkan diri. Semua pengen jadi orang nomor 1, ya, bikin gereja baru. Saya nggak suka sama Pak Gembala, ya, saya tersinggung, ya, saya bikin gereja baru. Nah, ini salah satunya bahwa kita tidak rendah hati. Jadi akhirnya apa? Akibat itu kehancuran kehancuran terjadi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan sombong, tidak merasa hebat dari orang lain. Sebaliknya, dia akan merendahkan diri, termasuk dalam rumah tangga, ya. Nah. Jadi tadi apa Pak? Pertama, full of praise, full of thanks. Sekarang full of humble, merendahkan diri, ya. Nah, kata-kata Paulus merendahkan diri itu harus diterapkan dalam semua relasi, ya. Harus semua relasi hubungan. Baca Efesus 5:22. Ya. Efesus 5:22. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, ya. Makanya Sarah
Ya, Sarah istri siapa? Abraham kan? Dia memanggil suaminya siapa? Tuan. Ya kalau sekarang istri saya manggil Tuan, saya ketawa. Ya dipanggil Tuan. Ya tapi Alkitab begitu loh. Saya suami Tuan kan? Jangan. Dengan kata lain, Paulus mau berkata, kalau istri dipenuhi Roh Kudus, dia akan tunduk pada suami. Ya, tunduk pada suami. Kalau istri melawan suami, namanya tidak penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau istri marah-marah ke suami, berarti Roh Kudusnya apa? Ada nggak? Roh Kudusnya ada, tetapi tidak penuh. Ya, istri yang dipenuhi Roh Kudus harus tunduk kepada suami sebagai kepala keluarga, biarpun penghasilannya lebih kecil. Ya, jadi kita menghormati suami itu. Aduh, anak saya punya teman juga ya, istri suaminya itu penghasilan lebih rendah, itu salah. Jadi, pendapatan suami bagaimana? Tetap itu adalah istri kita. Nah, kalau semua istri dipenuhi Roh Kudus, maka sebuah lembaga akan bubar, yaitu lembaga apa Pak? Keluarga. Isti. Apa isti? Ikatan suami takut istri. Itu lembaga akan bubar. Sekarang lembaga masih ada nggak? Masih, ya. Nah, jadi apa? Lalu setelah itu Paulus lanjutkan lagi ke ayat Efesus 5 ayat 25, ya. Ini tadi kan istri, sekarang suami, ya. Nah, gantian dong ya. Nah, di situ dikatakan, "Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya." Dengan kata lain, kalau suami dipenuhi Roh Kudus, ya, dia akan mengasihi istrinya. Ya. Tidak melakukan apa? KDRT. Ya. Sekarang KDRT hati-hati. Ya. Mukul istrinya, suaminya bisa dipenjara. Ya, asal ada bukti. Bukan saya nyuruh loh ya. Buktinya apa? Buktinya memar-memar. Ya, nanti ya kalau ibu-ibu dipukul suaminya sampai, apalagi sampai berdarah, sampai biru-biru, langsung ke polisi aja. Tapi sebelum polisi ke dokter. Nanti akan di visum et repertum. Dari visum itu nanti ibu lapor polisi, suami ibu akan langsung ditangkap. Buktinya sudah ada. Nah, sekarang kita harus, artinya kita menghindarkan KDRT, ya. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu udah ada dari dulu, itu udah ngajarin, ya. Tapi kita kadang-kadang sebagai manusia ya kadang-kadang hilang. Banyak kasus-kasus yang tangani, khususnya kasus pidana, ya. Ada seorang karyawan, ya, tukang membunuh majikannya, bosnya, gara-gara uang 100.000. Sudah dibunuh pakai apa? Kepalanya dipukul sama batu apa? Hebel apa kok namanya? Hebel ya, dipukul mati. 2 hari nggak ada yang nengok, dia langsung di semen sama pasir, ditutup sama pasir. Gila nggak? Ketahuan juga akhirnya, ya. Tuntutannya 15 tahun, udah 3 minggu ini 3 kali sidang. Hakim selalu nunda, Pak Artanto tunda, udah 3 kali. Hukumannya 15 tahun, kenapa tinggi? Harusnya dia nggak tinggi menurut saya, kan dia saya bilang. Masalahnya dia tuh dipukul duluan sama bosnya. Dia nagih utang kan, saya 900.000 loh, belum dibayar nih. Bosnya marah-marah, dia pukul duluan. Kan harusnya dia ringan dong, kan dia nggak mau mulai. Tetapi karena dia kena pasal 2338 pembunuhan dan 351 pencurian, ngambil uang bosnya 64 juta pakai ATM. Kok tahu ATM? Lah dia tukang kepercayaan dia. Makanya hati-hati saudara, kalau nyuruh orang, nih ambil duit, bayar tukang, kasih. Ya dia takut setelah bunuh. Tahu. Ya. Itu pengalaman banyak ya. Jadi kalau cerita banyak sekali. Jadi menurut Paulus, kepenuhan Roh Kudus itu akan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita kepenuhan Roh Kudus itu ada relasi lah, hubungan hari-hari.
maka pendeta yang dipenuhi Roh Kudus akan mencintai jemaatnya. Betul nggak Pak Gembala? Amin. Pak Gembala ini saya lihat kalau berdoa semua jemaatnya biarpun jarang datang didoain. Ya Pak. Nah, jadi pendeta yang dipenuhi Roh Kudus mencintai jemaatnya. Jemaat yang dipenuhi Roh Kudus akan tunduk kepada pemimpinnya. Ya. Kalau gesekan 1-2 wajar lah. Jangan terlalu tersinggung dengan Pak Gembala terus nggak ke gereja, jangan. Ya. Saya kalau dengan Pak Gembala suka japri. Ya, japri. Kadang-kadang suka bahasa Jawa. Dia orang Batak tapi bisa bahasa Jawa. Karena pernah kuliah di Jogja gitu ya. Jadi saya kadang-kadang kalau bahasa itu kadang bahasa Jawa. Nah, jadi terakhir sekarang, bagaimana supaya dipenuhi dengan Roh Kudus itu? Ya, ayat 5:18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hal ini bisa berada dalam hubungan sebab akibat. Ya. Sepanjang kamu mabuk oleh anggur, kamu tak bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kamu mau penuh dengan Roh Kudus, berhentilah mabuk. Ya, berhentilah mabuk. Ini satu lagi ya, apa cerita ya? Satu. Jadi ini masalah orang mabuk nih. Satu cerita. Jadi ini ada cerita, ceritanya ada dua cowok. Dua cowok ini dia mau katakanlah mau pesta. Artinya dia ke pulau sebelah. Ya, mungkin Pak Pendeta itu mungkin apal kalau di Ambon banyak pulau-pulau ya Pak ya. Nah, Pak Mario, ini dua orang ini mau pesta, dia udah pakai dandan, lalu pakai perahu kan deket kan, diayun setengah jam itu kan nyampe dia di perahu itu. Setelah sampai perahu itu, lalu biasa ya. Kalau kita di YouTube itu kan, maaf ya Pak, orang Ambon suruh joget-joget, tempat mana juga saya bilang juga joget. Orang Jawa jarang yang mau joget-joget itu ya. Orang Ambon di Ambon joget-joget. Setelah joget-joget dia mabuk. Kenapa dia bisa joget-joget Pak? Karena minum minuman keras. Coba kalau nggak minuman keras, nggak akan joget-joget Pak. Betul nggak Pak Mario? Itu kan membuat orang jadi kehilangan ini kan joget-joget kan. Orang-orang yang di klub malam, ya. Kenapa dia sampai tahan sampai pagi? Apa? Minum ekstasi, ya, minum ekstasi. Terus minumnya apa? Aqua, air botol. Jam 10 malam, ya jam 8 jam 10 malam itu harganya 25.000. Pada waktu jam 2 jam 3 bisa 100.000 Pak. Karena tanpa air itu dia nggak bisa minum ekstasi kan. Dia kuat. Dia kan merasa dia kan nggak lihat terang kan tempatnya gelap terus, nggak pulang dia. Iya nggak? Padahal udah jam 8 pagi nih, nggak pulang, apa yang gelap? Nah, itulah yang membuat orang kadang-kadang kehilangan kesadaran itu karena minum obat. Nah, si orang ini, dua orang tadi laki-laki tadi, pada waktu pesta-pesta itu, lalu dia pulang lah, setengah mabuk nih. Aduh, jam 6 pagi dia pulang, mabuk. Dia mabuk, lalu dia langsung ke perahu itu, berdua langsung perahu. Dia ayun gitu. Kok sudah jam 8 kok enggak, sudah macet, kok ini kok enggak nyampe nih. Enggak tahunya, jangkar yang ditambatkan tadi di pohon tadi belum dilepas. Ya jalan terus, nggak bisa jalan kan. Itu bicara masalah kita. Kita mau kepenuhan Roh Kudus, tapi kalau kita masih terikat dengan dosa, kita hari-hari melakukan dosa nipu orang, dosa maki-maki orang, ya, itulah membuat kita tidak ada kepenuhan Roh Kudus. Jadi supaya bisa dipenuhi Roh Kudus, kita harus apa? Jangan berbuat dosa. Jadi anggur di sini merupakan perwakilan. Jadi dikatakan kan di situ kan anggur ya. Itu anggur itu merupakan perwakilan dari segala macam dosa. Ya, makanya di Alkitab sebut anggur itu dosa. Lot karena anggur berbuat dosa. Enggak Lot, Pak.
sehingga dia anaknya 2 perempuan semua dihamilin. Ya? Oh no ya? Enggak Lot Pak, Lot Pak. Lot juga. Kalau no kan hanya ketutupan Pak, aurannya aja. Kalau samping. ya kan, yang narik itu siapa? Kain. Yang nutup kan Sem dan Yafet. Yang lihat siapa? Ham. Ham itu Kanaan. Anaknya namanya Kanaan. Iya, karena Makanya orang yang di sini yang keturunan Ham dikutuk. Dikutuk karena apa? Firman Tuhan katakan bahwa yang tadi lihat aurat saya akan tertutup. Ya. Nah itu Lot Pak. Lot tuh sampai begitu karena mabuk anggur. Karena pada waktu Sodom dan Gomora dihancurkan, dia lari ke gunung Pak, ke gua. Dia pikir udah nggak ada orang nih. Tapi kita perlu keturunan. Gimana? Ya ayah kita. Ayahnya dimabukin. Ya udah, yang pertama kakaknya dulu mabukin. Campur kan, hamil. Giliran yang kedua, saya giliran kamu nih, adik nih. Itulah yang katakanlah sehingga jadi ada bangsa Moab dan Amon itu dari turun Lot yang itu. Nah, itu karena mabuk anggur. Jadi kalau kita minum anggur boleh nggak? Boleh, tapi jangan mabuk. Tapi kalau nggak mabuk nggak enak Pak. Pendeta. Makanya janganlah, ya. Jadi kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu jaga dirimu supaya tidak hidup dalam segala macam hawa nafsu, ya. Kalau kamu tetap membiarkan dosa-dosa dalam hidupmu, lepaskan dosa-dosa itu. Berjuanglah untuk melepaskan dosa-dosa itu. Baru Roh Kudus memenuhi kamu. Karena itu, marilah kita dengan kekuatan Roh Kudus belajar untuk day by day hidup dengan dipenuhi Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini Tuhan berguna dan bermanfaat Tuhan untuk menjadi penerangan Tuhan di dalam hidup jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami tutup firman-Mu Tuhan. Yang percaya katakan Amin.